Di malam yang sentimental itu, Doi pun tidak mampu lagi untuk menahan rasa genjotnya. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, melanjutkan alur cerita anime tentang pandemi yang sangat ditunggu-tunggu ini, yang kabar rilisnya sempat ditunda karena masalah-masalah yang sedang terjadi belakangan ini, teman-teman, tidak lain adalah Sumatsu no Harem. Teman-teman, bagi teman-teman yang belum menonton part 1, silahkan klik link di sudut kanan atas ini. Langsung saja lanjut ke alur ceritanya. Doi tidak menyangka, teman-teman, setelah bangun dari tidur panjangnya, ibu guru Yusu tercintanya akan menggenjot dirinya setiap harinya. Bahkan ketika bangun tidur, ibu guru Yusu sudah tidak sabar, teman-teman, ingin genjot. Kehidupan seperti ini tidak ingin berakhir rasanya, teman-teman. Tapi sungguh aneh, tiba-tiba ibu guru Yusu bilang pada Doi bahwa dia akan berpergian untuk sementara waktu dan tidak lagi bisa digenjot untuk setiap malamnya. Doi pun sungguh sangat kecewa dan sangat-sangat merindukan ibu guru Yusu. Bahkan kini, Doi harus mengikuti pelajaran olahraga walaupun ia tidak menyukai pelajaran olahraga. Bahkan Karen bercanda dengan Doi. Apa karena kau berolahraga setiap hari dengan bu guru Yusu, jadinya kau tidak ingin ikut pelajaran olahraga? Di pelajaran olahraga, ternyata Doi mulai memperhatikan tubuh Sonka dan Akane. Akane bertumbuh tinggi besar, sedangkan Sonka ini yang imut-imut begitu tipenya. Ternyata tanpa sepengetahuan Doi, Karen sedang mengadakan satu lomba. Barang siapa yang memenangkan perlombaan renang ini, mereka akan menghabiskan 1 minggu waktu bersama Doi. Pertempuran sangat-sangat sengit, bahkan Sonka berusaha untuk memenangkan perlombaan ini, walaupun akhirnya Natsu yang memenangkan perlombaan ini. Natsu adalah seorang anak gadis dari pengusaha kaya. Ia sangat dimanja oleh kedua orang tuanya. Bahkan dengar-dengar nih teman-teman, Natsu butuh bantuan untuk memandikannya dan mengganti pakaiannya. Doi yang sangat-sangat merindukan ibu guru Yusu, pagi siang malam ia tidak bisa berhenti memikirkan ibu guru Yusu. Sampai pada suatu sore, pintu kamar Doi diketuk oleh kehadiran Natsu. Hari ini adalah malam pertama untuk Natsu menghabiskan waktunya bersama Doi. Awalnya Doi kurang mengerti kalau Natsu ini adalah seorang gadis yang sangat-sangat manja. Tetapi justru sikap manjanya itu malah menarik di mata Doi. Doi pun tidak segan-segan untuk membantu Natsu berganti pakaian setiap harinya dan membantunya untuk mandi. Tetapi walaupun Doi membantunya untuk mandi dan berganti pakaian, Doi nggak punya pikiran macam-macam, teman-teman, karena hatinya hanya mencintai ibu guru Yusu. Hingga suatu malam, Natsu tidak bisa tidur. Dan kebetulan Doi masih belum tidur. Jadi dia bisa curhat, teman-teman. Ia menceritakan tentang masa kecilnya yang sempat dijodohkan dengan rekan bisnis ayahnya yang 20 tahun lebih tua dari dirinya. Di malam itu pun ia menyatakan cintanya kepada Doi. Kalau selama ini sebetulnya sejak pertama kali Doi datang ke sekolah itu, dia sudah memperhatikan Doi. Dia pun bersyukur akan adanya virus MK. Karena dengan adanya virus MK, ia boleh dipertemukan dengan Doi. Di malam yang sentimental itu, Doi pun tidak mampu lagi untuk menahan rasa genjotnya. Dan akhirnya genjot pun dimulai. Di pagi harinya, Doi merasa bersalah dan meminta maaf kepada ibu guru Yusu. Namun ibu guru Yusu malah menangis dan menjelaskan bahwa Doi adalah milik semua orang. Doi dengan perasaan cintanya yang dalam sangat-sangat tidak tega melihat ibu guru Yusu menangis. Ia langsung datang menghampiri Karen untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa tiba-tiba banyak wanita ingin menggenjotnya? Sedangkan dia ingin mempertahankan cintanya yang sangat dalam untuk ibu guru Yusu. Karen pun tidak lagi menutup-nutupi kejadian yang sebetulnya. Karen menjelaskan bahwa sekolah ini memang sejak awal diatur agar Doi bebas menggenjot dengan ciwi-ciwi manapun. Bahkan semua ciwi di sekolah ini sangat-sangat senang apabila Doi ingin menggenjotnya dan Doi bahkan bebas memilih siapapun yang ingin digenjot. Doi sangat terkejut akan kejadian hal ini. Karen pun menjelaskan, apabila ada yang punya anak dari Doi, ibu dan anak itu akan dipelihara oleh organisasi wanita dan dicukupi kebutuhannya. Memang tugas Doi saat ini adalah untuk membuat anak sebanyak-banyaknya dan menyelamatkan
keberadaan umat manusia. Kita langsung saja teman-teman pindah ke manusia nggak berguna ini yang bernama Reito. Karena Reito sangat terkenal, banyak wanita ingin menggenjot Reito. Tapi Reito masih sangat keras kepala mempertahankan cintanya kepada Erisa. Namun karena sifat keras kepalanya ini, Reito harus kehilangan Mira, pendamping setianya. Dan Mira digantikan oleh dua pendamping barunya yang adalah seorang ilmuwan. Yang satu bernama Rea, dan yang satunya lagi sangat-sangat pemalu bernama Maria. Maria ini bukan gadis sembarangan teman-teman. Dia tidak terbiasa akan keberadaan laki-laki. Kehadiran Reito justru membuat Maria sangat-sangat tidak nyaman sebetulnya. Tetapi itu adalah sisi menarik dari Maria. Suatu hari, Maria pun menjelaskan kepada Reito ada satu rumah sakit tua, tempat pertama kali lockdown pengungsi dilakukan. Maria ingin sekali pergi ke rumah sakit itu untuk menyelidiki asal mula virus MK. Ternyata, ketika mereka pergi ke rumah sakit itu rame-rame, di sana ada seorang nenek. Nenek itu ternyata adalah istri dari pasien pertama virus MK. Reito tentunya berusaha mendapatkan informasi dari sang nenek, tapi usahanya nihil. Nenek ini bahkan tidak percaya siapapun. Ternyata tanpa sepengetahuan Reito, nenek itu sering berhubungan dengan Erisa, cewek yang sangat dicintai Reito. Nenek itu pun mulai bertanya pada Mira, orang seperti apa Reito itu? Mira pun menjelaskan kalau sampai saat ini Reito masih keras kepala dan tidak ingin menggenjot siapapun karena rasa cintanya kepada Erisa. Dan Reito pun juga curhat kepada sang nenek kalaupun akhirnya ia kalah dan akhirnya harus menggenjot Ciwi itu karena disuruh dan bukan karena keinginannya. Kata-kata ini membuat sang nenek teringat akan mantan suaminya. Dan akhirnya sang nenek itu luluh dan ingin membantu Reito. Nenek pun percaya pada Reito dan berjanji akan menceritakan semuanya kepada Reito esok hari. Namun esok hari tak pernah datang. Di pagi harinya tiba-tiba sang nenek kondisinya drop. Sang nenek hanya menitipkan foto untuk Reito. Namun foto itu malah dipinjam oleh Rea dan diperiksa, baru akhirnya nantinya akan dikembalikan pada Reito. Sambil menunggu Reito mendapatkan foto itu teman-teman, mari kita pindah ke Kyoji. Kyoji yang sedang asik dengan ciwi-ciwinya. Ini ada Reika. Dia adalah ciwi cantik yang sempat disukai Kyoji sewaktu ia bekerja paruh waktu dan dua ciwi lainnya. Mereka sedang asik nih teman-teman melakukan pesta genjot. Kyoji yang boleh mengenjot siapapun sesuka hatinya sepertinya mulai berasa bosan. Dalam perjalanan pulang, tidak sengaja ia melihat Mahiru, adik Reito yang baru berusia 16 tahun. Dan ia pun memilih Mahiru sebagai partner genjot selanjutnya. Sepertinya ini adalah permintaan yang sangat sulit. Reito pun tentunya tidak begitu saja menyetujuinya. Namun akhirnya Reito berjanji akan membantu Kyoji untuk mengatur kencan antara Kyoji dan Mahiru. Apabila memang Mahiru di dalam kencan itu menyukai Kyoji, maka mereka boleh bebas saling mengenjot. Saat kencan yang ditunggu-tunggu itu pun akhirnya tiba. Namun sepertinya Kyoji tak mampu merebut hati Mahiru. Kyoji pun sepertinya semakin bersemangat untuk mendapatkan Mahiru. Lalu teman-teman, ini kita kembali ke foto yang tadi. Foto sang nenek itu sepertinya sudah selesai diperiksa dan memang tidak ada apa-apanya. Akhirnya dikembalikan kepada Reito. Tidak sengaja Reito melihat kalau foto itu bereaksi kepada gelang pemberian Erisa. Akhirnya informasi akan asal mula virus MK pun didapatkan. Walau datanya agak rusak, tetapi dengan dukungan dari ilmuwan lain data ini bisa diperbaiki. Tapi ilmuwan mana yang bisa dipercaya saat ini? Dalam keadaan sedang bingung, akhirnya Akane dan Maria mengajak Reito mandi bareng. Tapi bukan masalah mandi bareng yang kayak gitu teman-teman. Dalam keadaan inilah satu-satunya keadaan di mana mereka berdua bisa terbuka kepada Reito. Mereka menunjukkan dukungannya besar kepada Reito. Dan mereka berdua pun juga mengingatkan Reito kalau keadaan memang saat ini sedang tidak aman. Apalagi Reito sedang meneliti asal-usul virus MK. Reito malah harus berhati-hati ketika ia sedang berkeliaran di luar sana. Dan saat itu pun adalah hari yang tepat Reito untuk mengantarkan bahan-bahan kebutuhan pokok untuk masyarakat. Sebetulnya tujuannya agar Reito semakin dekat di hati para masyarakat sekitar sana. Tapi malah pergi ke tempat terbuka pada saat-saat seperti ini sungguh-sungguh tidak aman teman-teman. Bahkan Rea sampai meminta teman ciwinya ini untuk membantu menjaga dan melindungi Reito.
Akhirnya berkat bantuan dan dukungan dari teman-temannya, Reito bisa selamat. Akane dan Maria pun tidak tanggung-tanggung dalam mendukung Reito, juga Sui teman-teman. Mereka mencari tempat seperti gudang kuno ini supaya Reito bisa tetap melanjutkan penelitiannya kepada asal-usul virus MK. Menurut Akane, tempat ini jauh dari jangkauan organisasi wanita. Akhirnya Reito, Maria, dan Akane mereka saling bantu-membantu bekerja sama dalam memecahkan teka-teki virus MK ini. Dan tiba-tiba saja Maria berhasil membuka informasi penting tentang virus MK, yaitu informasi tentang teman-teman ilmuwannya dulu yang sempat meneliti virus MK. Nyata satu demi satu dari mereka yang seharusnya sudah pergi ke Amerika, ternyata mereka semua malah dikurung di rumah sakit distrik 3 dan akhirnya menghilang begitu saja. Rumah sakit distrik 3 ini adalah tempat di mana para korban awal virus MK itu ditemukan dan diisolasi mandiri. Semakin seru aja ya teman-teman. Apakah yang akan terjadi selanjutnya teman-teman? Dan apakah akhirnya Reito mampu memecahkan teka-teki virus MK ini? Tentu saja teman-teman, El akan selalu mengupdate teman-teman akan kejadian-kejadian terbaru pada Reito. Juga El akan terus mengupdate teman-teman apakah akhirnya Reito menggenjot salah satu dari para ciwi-ciwi cantik di sekitarnya itu. Oke teman-teman, apabila teman-teman menyukai alur cerita anime kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya teman-teman. Dan apabila teman-teman belum mensubscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya, karena teman-teman di episode selanjutnya akan lebih seru lagi dan teman-teman tentunya tidak mau ketinggalan dong akan update selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung El hingga sampai saat ini. Teman-teman sehat selalu ya teman-teman. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk melewati pandemi yang sedang melanda negeri kita ini. Teman-teman, marilah juga kita mendukung teman-teman dan saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan dukungan moral kita teman-teman untuk melewati hari-hari dan kehidupan mereka yang mungkin saat ini sedang mengalami banyak ujian dan cobaan kehidupan. Terima kasih teman-teman. See you.